Untuk definisi kepemimpinan, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain di mana pemimpin menggunakan perilaku interpersonal untuk memotivasi pengikutnya untuk berkomitmen dan memberikan usaha terbaik mereka untuk berkontribusi kepada tujuan kelompok. Selanjutnya, manajemen adalah sebagai proses koordinasi dan integrasi sumber daya melalui kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kalau begitu, apa perbedaan antara manajer dan kepemimpinan? Manajer biasanya memberikan motivasi, menciptakan ketakutan, dan berfokus pada masa sekarang. Sementara kepemimpinan memberikan inspirasi, menciptakan kepercayaan, dan berfokus pada masa depan. Lalu selanjutnya ada proses manajemen, ada 4, planning, organizing, directing, dan controlling. Planning merencanakan atau menentukan tindakan jangka panjang, jangka pendek, dan menentukan tindakan apa yang harus diambil. Dan yang kedua, organizing, yaitu memodifikasi sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai apa yang diperlukan. Lalu ada directing, yaitu terkait dengan motivasi, membimbing dan memimpin orang terkait proses kerja. Dan yang terakhir yaitu controlling, monitor, dan mengevaluasi tindakan. Lalu ada manager skills, yaitu di mana seorang manajer harus bisa menegosiasi, membimbing bawahannya, dan menyelesaikan konflik. Lalu ada mengembangkan hubungan antara rekan kerja, membangun jaringan informasi dan sumber informasi, serta menyebarkan informasi, mengalokasi sumber daya, buat keputusan dalam situasi yang membingungkan atau dapat berpikir kritis. Dan yang terakhir yang kita pelajari ada fungsi manajemen dalam asuhan keperawatan. Pada bagiannya yaitu pengelolaan data, perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian teori kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, trait theories atau seseorang dilahirkan untuk menjadi pemimpin, atau ini bawaan lahir. Kemudian yang kedua, behavioral theories dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemimpin yang otoriter. Yang kedua, pemimpin demokratis. Yang ketiga, pemimpin laissez-faire atau memberikan wewenang untuk melakukan sesuatu pada pekerjanya. Kemudian yang ketiga, situational theories. Teori ini tidak pasti, bergantung pada situasi yang terjadi. Kemudian yang keempat itu transformational atau gaya kepemimpinan yang menggunakan potensi bawahannya untuk merubah persepsi sehingga terjadi perubahan. Kemudian kualitas pemimpin yang efektif dibagi menjadi 9. Yang pertama integrity, yang kedua courage, yang ketiga initiative, yang keempat energy, yang kelima optimism, yang keenam perseverance, yang ketujuh balance, yang kedelapan ability to handle stress, dan yang kesembilan self-awareness. Kemudian manajemen keperawatan adalah proses bekerja sama melalui personel keperawatan untuk memberikan asuhan, terapi, dan kenyamanan bagi sekelompok pasien. Jenis-jenis perencanaan ada 3, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka pendek, serta jangka menengah. Yang disebut dengan perencanaan jangka panjang yaitu perencanaan strategis yang disusun untuk masa 3-10 tahun. Sedangkan perencanaan jangka menengah dibuat antara 1-5 tahun. Untuk perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang dibuat selama 1 jam sampai 1 tahun masa berlakunya. Yang termasuk dalam jenis-jenis perencanaan jangka pendek dalam proses keperawatan yaitu perencanaan harian, bulanan, serta mingguan. Planning atau perencanaan. Perencanaan ialah keputusan yang diambil untuk masa depan, memutuskan apa yang harus dilakukan, siapa yang dapat melakukannya, serta kapan dan di mana hal itu dapat dilakukan. Pentingnya satu perencanaan karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan satu ketidakpastian di masa depan, memusatkan perhatian kepada para staf yang terlibat, serta dapat mengurangi atau dapat membuat satu kegiatan tersebut menjadi lebih ekonomis dan memungkinkan terjadinya satu pengawasan. Ada 4 model perencanaan. Yang pertama, reactive planning. Yang kedua, ada inactism planning. Yang ketiga, ada preactism planning. Yang keempat, ada interaktif dan proaktif planning. Dalam planning ada istilah yang disebut SWOT. SWOT ini terdiri dari strength, yaitu kekuatan di dalam organisasi tersebut yang dapat mendukung pencapaian dari perencanaan. W adalah weakness, yaitu kelemahan yang dapat menghambat pencapaian.
O adalah opportunities, di mana kondisi internal yang dapat membantu meningkatkan pencapaian. Dan yang terakhir ada T, yaitu threats, yang dapat mengancam pencapaian organisasi tersebut. Dalam planning juga ada visi, misi, dan filosofi. Apa itu visi, misi, dan filosofi? Yang pertama adalah visi. Visi adalah menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, sedangkan misi adalah menjelaskan tujuan organisasi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi juga mengidentifikasi alasan mengapa organisasi itu didirikan, standar, dan keunikan organisasi tersebut. Sedangkan filosofi adalah nilai-nilai atau value dan keyakinan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Definisi dari struktur organisasi yaitu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian mengapa pentingnya kita menggunakan struktur organisasi? Di dalam struktur organisasi memiliki manajemen yang menentukan hubungan antara fungsi dan posisi subdivisi dan peran pendelegasian tanggung jawab dan otoritas untuk menentukan tugas di dalamnya. Kemudian tujuan dari menggunakan struktur organisasi yaitu untuk menjelaskan rangkaian atau perintah-perintah yang diberikan. Kemudian apa pentingnya menggunakan struktur organisasi? Yang pertama itu memampukan setiap anggota untuk mengetahui tanggung jawab yang mereka miliki masing-masing. Kemudian menghadapi tumpang tindih, menunjukkan kepada siapa dan untuk siapa mereka bertanggung jawab. Kemudian dalam struktur organisasi ada dua bentuk. Yang pertama struktur formal dan struktur informal. Kemudian ada pun dua tipe dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu talk dan value. Keuntungan dari talk yaitu disiplin dan meningkatkan kualitas performa yang lebih baik. Kemudian yang kerugian dari talk itu menciptakan banyak level manajemen dan manajer bisa menjadi lebih dominan. Kita melanjutkan dari struktur organisasi, di mana organisasi sendiri adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan mengalokasi dan mengatur sumber daya untuk menyelesaikan tujuan yang dicapai. Nah, ada konsep organisasi. Yang pertama itu adalah authority, yang kedua responsibility, yang ketiga delegasi, dan yang keempat itu adalah accountability. Nah, untuk authority sendiri adalah kemampuan untuk bertindak. Untuk responsibility ada untuk mengimplementasikan tugas. Nah, untuk delegasi itu ada memberikan tanggung jawab dan otoritas kepada orang lain. Dan accountability sendiri adalah individu dapat bertanggung jawab terhadap sanksi yang akan diberikan. Nah, yang pertama metode ini menggunakan mini team yang terdiri dari 2-3 orang, dan tim ini biasanya disebut care pairs. Dalam metode modular ini, unit keperawatan pasien biasanya dibagi menjadi modulus atau distrik atau wilayah dan pembagian tugas berdasarkan pada wilayah geografis pasien. Kemudian metode modular ini metode yang merupakan keperawatan tim primer yang dicoba untuk meningkatkan efektivitas konsep keperawatan tim melalui penugasan modular. Sistem ini dipimpin oleh register nurse dan anggotanya memberikan asuhan keperawatan di bawah pengarahan dari pimpinan modularnya. Idealnya 2-3 perawat memberikan asuhan keperawatan terhadap 8-12 pasien. Kemudian keuntungan daripada metode modular ini yaitu metode modular ini mengutamakan mutu pelayanan keperawatan dalam meningkatkan kebutuhan pasien, yaitu pasien itu mendapat pelayanan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan keperawatan pasien. Nah, yang kedua adalah tidak banyak tenaga perawat register nurse yang dimanfaatkan dalam metode ini, sehingga biaya yang digunakan semakin efektif.
Oke, jadi nanti di metode asuhan keperawatan profesional itu kita akan membahas nanti salah satunya ketua tim, perawat primer, dan perawat asosiat. Nah, untuk ketua tim ini, pada saat kita menjadi seorang ketua tim, kita harus memiliki praktisi excellent, komunikasinya baik, dan kepemimpinan yang juga baik. Nah, kalau untuk perawat primer, itu kita memenuhi suatu kriteria di mana kita dalam melakukan pendidikan kesehatan, pengambilan keputusan untuk perawat-perawat, itu semua kita harus ada. Nah, sedangkan untuk perawat associate, itu dia berbicara tentang peran pengganti dari seorang perawat primer. Pada saat perawat primer tidak ada, perawat associate lah yang bertugas untuk menjalankan tugas dari perawat primer tersebut, seperti itu. Apa artinya MKP? MKP adalah suatu kerangka kerja yang mendefinisikan 4 unsur, yaitu standar, proses keperawatan, pendidikan keperawatan, dan sistem MKP. MKP ini akan menentukan kualitas jasa layanan keperawatan. Di sini ada 6 metode dalam asuhan keperawatan. Yang pertama, metode kasus. Itu satu perawat merawat sejumlah pada dalam satu shift, dan itu perawat memberikan perawatan secara dalam sama jam dinas perawat. Kalau fungsional itu metode yang digunakan untuk menilai kegunaan lembaga masyarakat. Kalau tim, tim ini sesuatu keadaan di mana proses dilakukan oleh sekelompok perawat yang terdiri atas kepala ruangan, ketua tim, dan anggota tim. Kalau primer itu perawat bertanggung jawab terhadap semua aspek asuhan keperawatan. Kalau modular itu menggunakan cara atau 2-3 orang dalam bertanggung jawab atas sekelompok kecil. Kalau modifikasi itu MKP ini ada disebut dengan MKP time primer. Itu komunitas perawatan akuntabilitas dalam aspek kepala primer. Kalau metode manajemen kasus itu bagaimana pengorganisasian pelayanan untuk beberapa klien dalam satu perawat. Jadi staffing atau pengelolaan tenaga keperawatan tujuannya adalah agar tersedianya jumlah perawat yang dibutuhkan oleh pasien agar asuhan keperawatan yang dilakukan menjadi efektif. Jadi langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menentukan berapa sih jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kita tentukan metode asuhannya. Kemudian kita tentukan perawat seperti apa yang dibutuhkan. Yang kedua, jumlah perawat yang dibutuhkan berapa. Kita lakukan perekrutan, kemudian kita atur pemanfaatan ketenaga kerjaan perawat di setiap unit. Kemudian kita beri tanggung jawab untuk melakukan asuhan keperawatan dan penempatan di setiap unit. Untuk prosesnya sendiri terdiri dari yang pertama rekrutmen, yang kedua interview, yang ketiga seleksi, yang keempat adalah placement, dan yang kelima adalah indoctrination. Kita akan membahas satu persatu proses staffing. Yang pertama adalah rekrutmen, yang merupakan proses mencari pelamar untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Manajer harus merekrut orang sesuai dengan kebutuhan departemen tersebut. Yang kedua adalah interview. Interview merupakan suatu interaksi verbal antara individu dengan tujuan tertentu, seperti manajer ingin mengetahui kecocokan pelamar dengan departemen yang akan dituju. Ketiga adalah seleksi. Seleksi merupakan proses pemilihan dari sekian banyak pelamar mana yang memiliki kualifikasi paling tepat di departemen yang dibutuhkan. Yang keempat adalah penempatan. Itu harus sesuai antara karakteristik personal tersebut dengan nilai-nilai metode yang dianut di departemen unit tersebut. Yang kelima adalah indoktrinasi, mengacu pada perencanaan, paduan penyesuaian antara pekerja dengan organisasi, dan lingkungan kerja. Supervisi keperawatan. Supervisi keperawatan merupakan bagian dari fungsi directing atau pengarahan dalam fungsi manajemen yang berperan untuk mempertahankan agar segala kegiatan yang telah diprogram dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Tujuan supervisi keperawatan mengorientasi, melatih staf dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, memberikan arahan dalam pelaksanaan tugasnya, dan meningkatkan layanan kemampuan staf. Sasaran supervisi, pelaksanaan tugas sesuai dengan pola, struktur dan hierarki sesuai dengan rencana, dan pelaksanaan sistem dan prosedur yang tidak menyimpang. Prinsip-prinsip supervisi dalam keperawatan didasarkan atas hubungan profesional dan bukan pribadi. Kegiatan direncanakan secara matang, bersifat eduktif dan suportif, membentuk suatu kerjasama yang demokratis. Manfaat supervisi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan supervisor dalam memberikan pelayanan kepada pelaksana kegiatan.
Yang kedua, meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan. Dan yang ketiga, hasil supervisi dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan layanan profesional kepada pelaksana kegiatan. Teknik supervisi, yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung, yaitu secara lisan maupun tulisan. Langkah-langkah supervisi, yang pertama mengadakan persiapan pengawasan, yang kedua menjalankan pengawasan, yang ketiga mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, dan menjalankan upaya pemecahan masalah. Cara pendelegasian, yang pertama seleksi dan susun tugas, yang kedua seleksi orang yang tepat, yang ketiga berikan arahan dan motivasi kepada staf. Itu lebih baiknya secara tertulis. Terus lakukan supervisi yang tepat, yaitu kapan dilakukan dan apa yang dapat dibantu. Itu ada dua, yaitu over control dan under control. Nah, hal-hal yang dapat didelegasi itu misalnya tugas rutin, tugas yang tidak dapat mencukupi waktunya, penyelesaian masalah, dan peningkatan kemampuan. Hal-hal yang tidak dapat didelegasi itu ada tugas yang terlalu teknis, misalnya jadwal staf dan anggaran, terus tugas yang berhubungan dengan kepercayaan dan kerahasiaan, terus aktivitas yang memerlukan pengkajian dan pengambilan keputusan selama pelaksanaan, terus pengkajian fisik, psikologis, sosial yang memerlukan keputusan rujukan dan intervensi atau tindak lanjutan, terus penyusunan dan evaluasi dalam rencana keperawatan. Sekarang kita akan membahas tentang delegasi. Apa sih delegasi itu? Delegasi itu adalah pendelegasian atau penyelesaian suatu pekerjaan melalui orang lain. Ada 3 konsep penting di dalam pendelegasian ini, di mana konsep ini saling terikat. Yang pertama, itu tanggung jawab atau responsibility. Yang kedua, itu accountability atau kemampuan. Yang ketiga, itu wewenang atau authority. Jadi mereka ini gak bisa dipisahin. Lalu ada juga konsepnya. Konsep dalam pendelegasian yang efektif itu suatu sistem untuk mengurangi tanggung jawab, tapi cara ini juga untuk membuat tanggung jawab itu menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi pedoman pelimpahan wewenang yang efektif, di mana itu ada 3, tujuan spesifik, target waktu, dan pelaksanaan tindakan keperawatan. Jadi delegasi itu bukan semata-mata memberikan tugas yang nggak pengen kamu lakuin atau nggak pengen kita lakuin, tetapi kita kasih kemampuan, kita kasih keterampilan kepada orang yang didelegasikan, sehingga mereka tuh tahu. Kita juga kasih penjelasan, oh kamu tuh harus ngelakuinnya kayak gini supaya benar. Terus kita latih mereka, kita training. Terus gak hanya sampai situ, kita harus monitoring, dimana kita harus pantau tuh mereka benar gak sih yang mereka lakuin, mereka paham gak sih sebenarnya sama tugas mereka. Terus kita juga harus tanggung jawab sama delegasi atau pendelegasian yang kita kasih sama orang lain yang kita anggap mereka bisa tanggung jawab untuk itu. Pre dan post conference. Pre-conference itu diskusi tentang aspek klinik setelah operan dan sebelum melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Post conference diskusi tentang aspek klinik sebelum operan dan asuhan keperawatan sebelum melakukan asuhan keperawatan pada pasien. Tujuan pre dan post conference. Nah, tujuan dari pre conference itu membantu mengidentifikasi masalah-masalah pasien, merencanakan asuhan keperawatan untuk merencanakan hasil evaluasi. Post conference untuk memberikan kesempatan mendiskusikan penyelesaian masalah dan membandingkan masalah yang dijumpai. Syarat pelaksanaan conference dari pre-conference sendiri dilaksanakan sebelum pemberian asuhan keperawatan. Kalau post-conference dilakukan setelah pemberian asuhan keperawatan. Ronde keperawatan. Ronde keperawatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pada pasien yang dilakukan oleh perawat. Selain melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Jadi, manfaat ronde keperawatan adalah: yang pertama, masalah pasien dapat teratasi. Yang kedua, kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Yang ketiga, terciptanya komunitas keperawatan yang profesional. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antar tim. Yang kelima, perawat dapat melaksanakan model asuhan keperawatan dengan tepat dan benar. Manajemen konflik. Oke, manajemen konflik itu yaitu suatu peristiwa yang terjadi bisa di dalam individu dan kelompok. Contohnya perbedaan pendapat, terus sikap
saling mempertahankan ide mereka atau gagasan mereka dan kerjasama yang kurang bagus. Tujuan adanya manajemen konflik yaitu untuk mencegah perkembangan suatu konflik menjadi sebuah kekerasan, terutama dalam segi sosial, ekonomi, ekologis, dan destruktif. Dan manajemen konflik akan mengubahnya menjadi hubungan sosial yang konstruktif dan kooperatif. Ada beberapa perkembangan pandangan tentang konflik itu di dunia. Pertama, pandangan tradisional, yaitu mereka berkeyakinan bahwa konflik itu membahayakan mereka dan harus dihindari. Itu terjadi pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Yang kedua, pandangan hubungan manusia. Ya, pada pandangan hubungan manusia ini mereka berkeyakinan bahwa konflik itu suatu hal yang alamiah gitu dan tidak terhindari oleh suatu kelompok. Itu terjadi, pandangan hubungan manusia ini terjadi pada tahun 1940 sampai 1970. Dan ketiga, pandangan interaksionis, yaitu dalam fase pandangan interaksionis ini masyarakat berkeyakinan bahwa konflik tidak hanya menjadi kekuatan positif dalam kelompok, namun konflik juga sangat diperlukan agar kelompok berkinerja efektif. Ada dua, konflik fungsional dan konflik disfungsional. Ya, konflik fungsional itu konflik yang dapat membuat dampak yang positif bagi suatu kinerja dan suatu kelompok. Contoh, ada konflik tapi akhirnya mereka malah kinerjanya makin bagus akibat konflik itu. Nah, itu konflik fungsional. Kalau disfungsional itu adalah kebalikannya. Itu konflik yang akan membuat kinerja seseorang menurun. Ada karena beda pendapat terus nggak sakit hati, akhirnya nggak mau kalau kerja gini. Itulah kinerja seseorang menurun akibat konflik tersebut. Masuk ke aspek konflik. Aspek konflik ada positif dan negatif. Di positifnya kita bisa saling memahami perbedaan pekerjaan. Contoh kayak perawat sama apoteker, kan berbeda pekerjaan tapi punya satu tujuan, itu untuk melayani pasien. Ya, habis itu di positifnya juga akibat aspek konflik itu kita bisa kesempatan untuk menyalurkan emosi. Kita bisa kalau lagi marah sama orang, disitulah bisa mengeluarkan semua emosi yang kita pendam-pendam sama ini. Dan kalau yang di negatif itu bisa menyebabkan penurunan keefektivitas kerja. Seperti seseorang akan acuh tak acuh, baru apatis gitu. Dia bahkan mungkin muncul luapan emosi destruktif. Masuk ke penyebab konflik. Ada beberapa penyebab konflik. Yang pertama, hambatan komunikasi. Ya, ini paling sering kalau nggak nama lainnya miskomunikasi. Yang lain ngomong pas nyampe ke orang yang ternyata beda. Ini ya terjadilah konflik, sering terjadi di dunia pekerjaan. Perbedaan status. Nah, ini juga biasa orang konflik terjadi karena perbedaan status. Kalau lagi menanyakan pendapat, orang sering berpikiran bahwa yang statusnya lebih tinggi lebih bagus, lebih sering diterima pendapatnya dibandingkan status yang lebih rendah. Biasanya contoh bos dan karyawan lah. Pasti rata-rata orang kalau bos menyampaikan pendapat dan karyawan menyampaikan pendapat, paling diterima pendapatnya bos biasanya. Nggak tahu di tempat lain, rata-rata lah. Habis itu harapan yang tidak terwujud. Nah, kalau misalnya kita punya harapan bersama dan tidak terwujud, akhirnya terjadilah konflik di kelompok itu. Kenapa? Apa yang salah? Siapa yang membuat salah? Dan disitulah terjadilah konflik biasa terjadi. Oke, masuk ke jenis-jenis konflik. Ada 3, jenis konflik tugas, konflik proses, dan konflik hubungan.
Kita bahas satu-satu. Konflik tugas itu konflik yang berhubungan dengan isi dan sasaran pekerjaan. Konflik proses itu berhubungan dengan cara melakukan pekerjaan. Dan konflik hubungan itu konflik yang didasarkan atas hubungan personal. Nah, biasanya kalau yang konflik hubungan tuh antara pacar, saling pacaran, nah itu terjadi konflik, nah itu konflik hubungan contohnya. Masuk ke proses konflik, pertama kondisi pendahulu, dan habis itu terjadilah konflik yang dirasakan. Baru beda persepsi. Habis itu karena ada beda persepsi dan konflik yang dirasakan, terjadilah perilaku yang dinyatakan. Contohnya, beda begini nggak gini, mereka berdebat, akhirnya terjadilah konflik. Setelah itu akhirnya mereka mendapatkan penyelesaian konflik, ada jalan keluarnya, dan menyelesaikan menyelesaikan konflik tersebut dengan jalan keluar yang bagus. Dan pencegahan dan penyelesaiannya itu bisa dengan disiplin, baru pertimbangan pengalaman dan perkembangan kehidupan, komunikasi, mendengarkan secara efektif. Ya, kita bisa ambil kalau mau mencegah terjadi suatu konflik, kita harus disiplin, harus nggak boleh begini, nggak boleh harus membenarkan diri sendiri gitu. Kita harus juga mendengarkan pendapat orang lain. Komunikasi, itu paling betul nih, paling harus komunikasi. Kita harus komunikasi dengan betul, jangan sampai yang kita ucapkan beda yang tersampaikan kepada orang yang diwujud, yang tertuju nanti. Makanya komunikasi, kalau sudah terjadi konflik, ngomongin lagi komunikasi begini, gini. Nah, dan mendengarkan secara efektif, secara aktif. Biasa orang sebelum mendengarkan udah ngoceh, itu tidak bagus. Yang bagusnya itu kalau ada orang yang memberikan pendapat, jangan dipotong dulu, kita dengarkan dulu sampai habis. Setelah dia habis, baru kita mengeluarkan pendapat kita, sehingga tidak terjadi konflik dan bisa menyelesaikan suatu konflik tersebut. Prinsip manajemen konflik yaitu ada jenis, penyebab, lamanya, dan kepelikan. Ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Untuk bersifat positif yaitu fasilitasi dan pemantauan, dan untuk yang bersifat negatif yaitu penyelesaian secara aktif. Dan sekarang saya akan bahas topik yang ke-8 yaitu strategi penyelesaian konflik. Ada yang pertama, menghindar jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting, dan manajemen keperawatan, biarlah kedua pihak mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi. Yang kedua, ada mengakomodasi, yaitu apabila isu tersebut penting bagi orang lain dan memungkinkan timbulnya kerjasama. Ketiga, ada kompetisi, memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya. Yang keempat, itu mengkompromi atau negosiasi, saling menawarkan sesuatu. Yang kelima, itu memecahkan masalah atau kerjasama. Individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Selanjutnya, saya akan bahas tentang proses terjadinya konflik. Menurut Smith, itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu tahapan antisipasi, di mana merasakan munculnya gejala perubahan yang mencurigakan. Yang kedua itu tahap menyadari, yaitu perbedaan dimulai diekspresikan dalam bentuk suasana yang tidak mengenakan. Yang ketiga ada tahap pembicaraan, yaitu pendapat-pendapat berbeda mulai bermunculan. Keempat ada tahap perdebatan terbuka, itu dimana pendapat-pendapat berbeda itu mulai dipertajam dan lebih terumuskan dengan baik dan ketara. Yang kelima itu ada tahap konflik terbuka, itu masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan pendiriannya kepada pihak yang lain. Nah, selanjutnya itu ada strategi untuk mengatasi konflik dalam diri individu. Yang pertama ada menciptakan kontak dan membina hubungan. Yang kedua ada menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan. Yang ketiga itu ada menumbuhkan kemampuan atau kekuatan diri sendiri. Yang keempat ada menentukan tujuan. Yang kelima mencari beberapa alternatif. Yang keenam ada memilih alternatif. Yang ketujuh merencanakan pelaksanaan jalan keluar. Di sini juga ada strategi mengatasi konflik antar pribadi, yaitu ada strategi menang kalah, ada strategi kalah kalah, ada strategi menang dan menang. Nah, di sini juga ada
strategi mengatasi konflik organisasi. Yang pertama ada pendekatan birokratis, yang selanjutnya ada pendekatan intervensi otoritatif dalam konflik lateral, selanjutnya ada pendekatan sistem, dan ada perorganisasi struktural. Nah, selanjutnya ada latihan penyelesaian konflik, yaitu latihan untuk menggali konflik. The influence line, ada hand minoring, ada checking expectation, ada perencanaan dan pelaksana, dan selanjutnya ada latihan untuk menata konflik. Nah, di sini ada metode penanganan konflik. Ada identifikasi masalah, ada tentukan tujuan yang hendak dicapai, ada tentukan kriteria keberhasilan, ada alternatif tindakan, selanjutnya ada memilih alternatif yang terbaik, dan percobaan dan penyempurnaan, selanjutnya dilakukanlah pelaksanaan. Nah, ini yang bagian ke-9, ada keterampilan pencegahan konflik yang terjadi atau terjadinya konflik. Yang pertama, membuat aturan yang jelas dan harus diketahui oleh semua pihak. Selanjutnya ada menciptakan suasana yang mendukung dengan banyak pilihan, mengungkapkan bahwa mereka itu dihargai, menekankan pemecahan masalah secara damai, menghadapi konflik dengan tenang, memainkan peran yang tidak menimbulkan stres, mempertimbangkan waktu terbaik untuk semuanya dan jangan menunda waktu yang tidak menentu, memfokuskan pada masalah dan bukan kepribadian, mempertahankan komunikasi dua arah. Motivasi adalah konsep yang menguraikan kekuatan dan dorongan bekerja yang berpengaruh untuk membangkitkan dan mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, agar berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Setelah belajar manajemen keperawatan, kita mengetahui bahwa saat melakukan motivasi perlu untuk mengikutsertakan bawahan, berpartisipasi dalam mengajukan ide, serta menginformasikan dengan tepat tujuan yang ingin dicapai, dan berani untuk mendelegasikan wewenang kepada karyawan atau bawahan agar dapat mengembangkan kreativitas dan mampu membuat keputusan, serta tidak lupa untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai. Kepuasan kerja. Menurut Robin pada tahun 2006 mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap umum yang dimiliki oleh individu terhadap pekerjaannya. Ada 5 faktor yang akan mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah pembayaran dan gaji, di mana pembayaran dan gaji ini tentunya diinginkan oleh setiap karyawan. Yang kedua adalah pekerjaan itu sendiri. Karena karyawan yang menyukai pekerjaannya, di mana pekerjaan itu mendukung dia untuk meningkatkan keterampilan dia dalam pekerjaannya. Yang ketiga adalah rekan kerja yang baik dan mendukung. Yang keempat adalah promosi pekerjaan. Setiap orang ingin mendapatkan promosi pekerjaan agar mereka mendapatkan jabatan dalam pekerjaannya. Dan yang kelima adalah supervisi yang dilakukan oleh manajer mereka. Oke, jadi penilaian kinerja itu adalah salah satu unsur terpenting dari sistem manajemen kinerja. Nah, apa sih manajemen kinerja itu? Manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya guna memaksimalkan produktivitas pada karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu sendiri. Nah, ada 2 komponen dalam manajemen kinerja, yaitu pengukuran dan umpan balik kinerja dan komponen imbalan dari kompensasi total. Jadi apa sih pengertian umum penilaian kerja? Penilaian kinerja itu adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Nah, ada 3 syarat penting dalam penilaian kinerja, yaitu job related, kita mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang baik, lalu praktis, dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator, dan terstandarisasi. Nah, untuk melakukan evaluasi hasil kinerja pada para karyawan, maka kita perlu memperhatikan ada 9 metode. 9 metode itu apa saja? Yang pertama yaitu metode penilaian umpan balik 360 derajat, yang kedua yaitu metode
skala penilaian atau rating scale, yang ketiga yaitu metode insiden kritis, yang keempat yaitu metode esai, yang kelima yaitu metode standar kerja, yang keenam yaitu metode peringkat, yang ketujuh yaitu metode distribusi paksaan, yang kedelapan yaitu metode skala penilaian berjangkar keperlakuan, dan yang kesembilan yang terakhir yaitu metode penilaian sistem berbasis hasil. Nah, dari kesembilan metode ini kita dapat melakukan umpan balik atau mengevaluasi hasil kinerja pada para karyawan. Mutu pelayanan keperawatan, di mana mutu pelayanan keperawatan adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan suatu yang sedang diamati. Pelayanan adalah produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Dan juga keperawatan adalah kegiatan yang membantu individu sehat ataupun sakit dalam melakukan aktivitas. Jadi mutu pelayanan keperawatan adalah suatu pelayanan keperawatan yang komprehensif meliputi biofisiko, sosial, spiritual yang memberikan perawat profesional. Pelayanan keperawatan. Yang pertama itu menurut Angri 2011. Itu menyatakan peran sebagai seorang pemimpin dalam pelayanan keperawatan adalah menjadi model kepemimpinan yang berpusat pada prinsip. Jika seseorang atau organisasi mempunyai satu prinsip dalam hal kepemimpinan, maka akan menjadi model bagi orang ataupun organisasi lainnya. Yang kedua itu menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2005, yaitu di mana peran kepemimpinan itu dalam bidang pendidikan, keperawatan dapat diterapkan dalam tatanan dan akademi maupun tatanan klinis, di mana keduanya itu sangat berperan penting dalam membentuk seseorang yang profesional dan dapat mengembangkan profesi kepemimpinan yang dimiliki. Akan menjelaskan tentang indikator klinik keperawatan. Indikator klinik keperawatan adalah variabel untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan dan berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Ada 6 jenis indikator mutu pelayanan keperawatan klinik. Yang pertama adalah patient safety. Yang kedua adalah keterbatasan perawatan diri. Yang ketiga adalah kepuasan pasien. Yang keempat adalah kecemasan. Yang kelima adalah kenyamanan. Dan yang terakhir adalah pengetahuan. Dalam patient safety ada angka kejadian dekubitus, angka kejadian kesalahan pemberian obat yang dilakukan oleh perawat. Dalam angka kejadian kesalahan pemberian obat yang dilakukan oleh perawat, ada kejadian nyaris cedera dan kejadian yang tidak diharapkan. Lalu ada juga angka kejadian pasien jatuh, dan yang terakhir adalah angka kejadian cedera akibat restrain. Terima kasih. Selanjutnya pengembangan standar dan pelayanan keperawatan. Yang pertama ada falsafah dan tujuan pelayanan keperawatan di organisasi dan dikelola agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang optimal bagi pasien sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua ada administrasi dan pengelolaan pendekatan sistematika yang digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan yang berorientasi kepada kebutuhan pasien. Yang ketiga ada staf dan pemimpin pelayanan keperawatan dikelola untuk mencapai tujuan pelayanan. Yang keempat, fasilitas dan perawatan harus memadai untuk mencapai tujuan pelayanan keperawatan sesuai dengan kriteria. Yang keenam, ada pengembangan staf dan program pendidikan. Harus ada program pengembangan dan pendidikan yang berkesinambungan agar setiap keperawatan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang ketujuh, ada evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan keperawatan, menjamin adanya asuhan keperawatan yang mutu tinggi dengan terus-menerus melibatkan diri dalam program pengendalian mutu di rumah sakit. Ada peran pemimpin dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Model kepemimpinan yang berpusat pada prinsip. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, peran kepemimpinan dalam bidang pendidikan keperawatan dapat diterapkan dalam tatanan akademik maupun tatanan klinik, di mana keduanya sangat berperan penting dalam membentuk seseorang yang profesional dan dapat mengembangkan profesi kepemimpinan yang dimiliki. Upaya dalam peningkatan mutu pelayanan dapat dilaksanakan melalui clinical governance, yang merupakan suatu cara atau sistem yang menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan secara sistematis dan efisien dalam suatu organisasi kesehatan seperti halnya rumah sakit.
Kita masuk kepada materi audit mutu keperawatan. Audit keperawatan itu apa? Menurut Ellison, audit keperawatan adalah pengkajian kualitas keperawatan yang merupakan upaya evaluasi secara profesional mutu pelayanan keperawatan dan menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan keperawatan kepada pasien. Kemudian, pengertian mutu menurut Departemen Kesehatan tahun 1988, mutu merupakan kinerja yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan kepuasan pelanggan yang tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik. Tujuan dari audit keperawatan ini apa? Pertama, mengevaluasi pelayanan keperawatan yang diberikan. Kedua, pencapaian kualitas keperawatan yang diharapkan mudah untuk dilaksanakan. Ketiga, merangsang pencapaian yang lebih baik. Keempat, fokus terhadap pelayanan yang diberikan bukan pada pemberi pelayanan. Dan yang terakhir, kontribusi untuk penelitian. Ada dua metode audit keperawatan. Yang pertama, retrospective review. Ini adalah evaluasi mutu yang dilakukan setelah pasien pulang rawat. Sumber data diperoleh dari status pasien. Yang kedua adalah metode the concurrent review. Ini adalah evaluasi dilakukan pada pasien yang sedang dalam perawatan, termasuk pengkajian pasien secara bedside teaching, wawancara kepada petugas yang terlibat dalam perawatan pasien, review catatan perawatan pasien, dan rencana perawatan. Nah, ada beberapa langkah proses audit. Yang pertama itu adalah identifikasi dulu masalahnya. Yang kedua, kita menetapkan kriteria dan standar. Yang ketiga, baru kita lakukan pengumpulan data. Yang keempat, kita bandingkan hasil pengumpulan data dengan standar. Lalu yang kelima, kita melakukan perbaikan. Dan yang keenam, tindakan korektif. Dan yang terakhir adalah rencana re-audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patient safety atau keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, keselamatan pasien di rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit memberikan atau membuat asuhan yang lebih aman kepada para pasien. Nah, ini diharapkan dapat mencegah terjadinya insiden-insiden kepada para pasien. Insiden-insiden ini seperti kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, dan kejadian potensial cedera. Nah, keselamatan pasien di rumah sakit ini adalah suatu sistem rumah sakit yang memberikan asuhan secara bermutu dan juga aman. Ini termasuk seperti pelaporan insiden, lalu analisis belajar, lalu pengembangan dan solusi, setelah itu review dan revisi SOP, habis itu pelatihan atau seminar, lalu implementasi dan juga measurement. Jadi di sini ada komponen patient safety, yaitu identifikasi pasien dengan benar, kemudian peningkatan komunikasi yang efektif. Nah, di sini juga ada sasaran keselamatan pasien, yaitu ketetapan identifikasi pasien, kemudian peningkatan komunikasi yang efektif. Nah, setelah itu di sini juga ada langkah-langkah pelaksanaan patient safety, yaitu membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, kemudian memimpin dan mendukung staf. Nah, kemudian mengembangkan sistem pelaporan. Nah, di sini juga ada kriteria monitori evaluasi pada pasien safety, yaitu bisa saja di rumah sakit, di provinsi, dan juga di pusat. Nah, kemudian pada tahap penyerahan obat, apa saja informasi yang harus kita berikan kepada pasien? Yang pertama adalah cara pemakaian dan lamanya penggunaan. Kedua, aturan pemakaian. Yang ketiga, yang paling penting adalah efek samping dari obat tersebut. Dan yang keempat, cara penyimpanan obat dengan tujuan agar mutu dari obat tersebut tetap bertahan. Nah, tahap selanjutnya adalah pencatatan dan pelaporan yang memiliki tujuan untuk bukti bahwa suatu kegiatan telah dilakukan. Apa itu pengelolaan obat? Pengelolaan obat itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, aspek penyimpanan, aspek pendistribusian, dan juga pengelolaan obat. Ada 5 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, masing-masing obat itu punya cara kerja yang tersendiri. Yang kedua, besarnya dosis obat itu sangat penting. Yang ketiga, pengobatan itu harus dilakukan dengan teratur. Yang keempat, semua tahap pengobatan harus dilakukan dengan lengkap.
Dan yang kelima, obat harus disimpan dengan baik. Bisa jadi anak-anak mengira itu permen dan langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Jenjang karir profesional adalah sistem untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme sesuai dengan bidang pekerjaan melalui tingkatan kompetensi. Manfaatnya adalah untuk pengembangan karir, pengakuan, penghargaan, dan promosi, serta pekerjaan yang menantang. Tujuannya adalah meningkatkan moral kerja dan mengurangi kebuntuan karir, juga menurunkan jumlah perawat yang keluar dari pekerjaannya. Yang terakhir adalah menata sistem promosi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan.